Untuk gambaran, saya punya satu aplikasi yang menggunakan template ruang admin. Jadi kalian bisa punya gambaran templatenya seperti apa sih untuk ruang admin. Oke, bentar. Nah, templatenya ruang admin itu gambarannya seperti ini. Oke, bagaimana cara untuk memulainya? Maka yang pertama kan kita harus download template ruang adminnya. Kita bikin atau kita cari di Google, download ruang admin. Kalau sudah, kita pilih lari ke GitHub dan kita masuk ke code dan kita download zipnya. Ketika kalian sudah mendownload file zipnya, kalian tinggal ekstrak. Kalau sudah, kalian tinggal taruh di bagian htdoc ya. Ini filenya, file aslinya seperti ini. Langkah selanjutnya, kalau kalian sudah ekstrak ya, ini kita buka ya yang indeks saja. Kita buka yang indeks. Oke. Kita buka yang indeks ruang admin. Tampilan awalnya nanti seperti ini ya. Ketika kalian sudah taruh di htdoc kemudian kalian jalankan, tampilan awalnya seperti ini. Bagi yang awam atau belum pernah merombak sebuah template, maka filenya kan segini banyak ya. Nggak mungkin kalian harus gunakan semua. Maka kalian perlu untuk menyederhanakan. Di sini saya akan coba untuk menyederhanakan file biar nanti tidak terlalu banyak filenya seperti ini, biar kalian juga tidak bingung untuk memulai. Biasanya saya akan membuat sebuah template itu, saya akan buat sebuah masternya, dan master itu nanti yang akan saya gunakan ketika saya ingin membuat sebuah aplikasi. Jadi kondisinya sudah ramping ya, sudah sederhana sekali. Oke, kita jalankan yang indeks saja. Kita jalankan yang indeks, tampilannya seperti ini ya. Yang tidak kita gunakan kita hapus saja. Yang kita tidak kita gunakan kita hapus. Kita sisakan yang indeks, yang file-file seperti ini kita hapus saja. Oke, maka nanti tampilannya tinggal seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini kan file HTML ya. Kalian bisa save as ulang, kalian buka, kemudian kalian save as ulang, dan bentuknya nanti modelnya kita buka dulu ya filenya. Saya menggunakan VS Code. Nah, filenya kan HTML ya. Nah, ini kalian bisa save as, kemudian kalian kasih PHP. Otomatis di sini akan muncul file PHP-nya. Kita akan coba jalankan dulu indeks. Yang ini kita hapus ya. Sorry, yang ini kita hapus. Yang HTML kita hapus. Oke, kalau sudah kita refresh, apakah masih sama? Oke, masih sama. Langkah berikutnya, kalau sudah filenya sudah berjalan normal, maka kita perlu menyederhanakan. Nanti saya akan bikin ada folder CSS ini, nanti kita pakai JS, kita pakai, kemudian saya akan bikin satu folder lagi karena ini saya menggunakan native dulu ya. Next nanti kita akan menggunakan yang CI ya, framework CI, dan nanti kita juga bisa menggunakan framework yang lain. Nah, khusus di video ini kita akan belajar yang native dulu. Kalau sudah, saya siapkan satu folder namanya view ya. Jadi nanti tampilan-tampilannya di aplikasi saya itu nanti masuknya ke view. Kemudian saya bikin satu folder lagi ya yang namanya models. Nah, models ini nanti yang berhubungan dengan proses-proses, karena ini di video pertama hanya sebatas tampilan, merombak tampilannya, filenya biar sederhana, maka nanti di folder model mungkin tidak kita gunakan untuk di video ini. Kalau sudah filenya, indeksnya seperti ini, kita akan sederhanakan. Di bagian yang CSS ya, di bagian CSS itu berarti yang ini nanti akan ini kita akan copy ya, kita akan cut dia, kita taruh di mana? Kita taruh di bagian nanti di file CSS ini. Saya bikin halaman baru, file baru ya, saya copy ini, kemudian saya simpan. Saya taruh di mana? Saya taruh di bagian CSS.
Oke, saya kasih nama dia css.php. Kita simpan. Ya, otomatis di sini kan sudah hilang. Nah, kita panggillah menggunakan include. css.php. Oke, kita panggil, ini kan indeks ya. Nah, indeks itu kan harus melewati folder CSS dulu. Oke, indeksnya kan berada di sini. Kemudian untuk mengambil file CSS ini, maka dia harus melewati folder CSS. Folder CSS dulu, baru dia ngambil file namanya css.php. Oke, kalau sudah, kita coba akan refresh, apa hasilnya masih sama. Oke, masih sama, berarti dia filenya berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Kalau sudah, kemudian langkah selanjutnya kita coba ke bagian JavaScript-nya. Nah, di bagian bawah sendiri yang model seperti ini adalah JavaScript JS ya, sorry. Kita tinggal cut saja ini, kemudian kita bikin file baru, kita paste. Nah, kalau sudah kita paste, kita akan simpan ya di folder JS. Di folder JS kita kasih nama js.php. Oke, simpan. Kemudian di indeks jangan lupa sama kayak tadi, include. Oke. JS kita cek dulu foldernya, dia melewati folder JS dulu, kemudian filenya js.php. Jangan lupa dikasih titik koma. Kalau sudah, kita coba jalankan lagi, apakah masih normal? Oke, masih normal. Langkah selanjutnya, kalau tampilan CSS-nya sudah kita rampingkan, kemudian JS-nya juga sudah kita pindah ke file ini. Langkah selanjutnya apa? Kita kembali ke atas lagi. Kita akan coba rampingkan di bagian headernya ya. Di bagian headernya kita tinggal ambil saja yang kalau nggak salah ini bagian menunya ya. Kalau saya lihat tampilannya, ini bagian menunya. Di dashboard, mulai dari dashboard ini kita cut saja, oke, kita turun ke bawah sampai dia berada di setback. Oke, ini ya, sampai di sini, sampai di bagian cat kalau kita lihat. Oke, nah, kalau sudah kita cut ini ya, kita taruh, kita bikin halaman baru, kita paste, kemudian kita simpan. Nah, nyimpannya di mana? Saya simpan nanti di folder view. Di folder view saya akan siapkan satu folder lagi namanya index ya. Nanti folder index ini isinya nanti ada menu, ada header, kemudian ada footer. Oke. Saya simpan di dalamnya folder index yang ada di view. Saya kasih nama apa? Saya kasih nama menu.php. Oke, saya simpan. Kalau sudah, sekarang yang di bagian ini yang tadi kita sederhanakan, kita menggunakan include seperti tadi. Include. Kita melewati, kita lihat dulu, dia melewati folder view, kemudian dia melewati folder index, baru dia akan mengambil file menu.php. Jangan lupa di sini dikasih titik koma. Kita akan coba cek, kita refresh, apakah masih sama? Oke, masih berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Kalau sudah, filenya sudah lumayan sederhana ya dibandingkan dengan yang tadi. Kita sekarang akan coba di bagian footernya. Oke, di bagian footernya yang bagian bawah ini ya, kita akan coba copy, kita akan cut. Oke, kita bikin halaman baru, kita simpan. Nyimpannya di mana? Nyimpannya di index. Saya kasih nama footer.
Oke, nah di sini seperti tadi ini kita copy saja. Bentar. Oke, biar nggak ingat nanti takutnya salah posisi ya. Include. Oke. View index, kemudian footer.php. Oke, kalau sudah kita akan coba jalankan filenya. Apakah masih footernya masih berjalan normal? Oke, masih berjalan normal. Nah, kalau kita mau mengganti gimana? Kalau kita ingin mengganti, tinggal kalian ganti saja di file footernya. Jadi tidak perlu kalian masuk ke indeksnya, langsung ke file footernya. Nah, file-file indeks seperti ini nanti kan kita akan gunakan posisinya, indeksnya nanti akan sama semua, sama terus. Kalau kalian ingin ganti halaman satu ke halaman yang lain, yang berubah ya yang isinya saja, ya yang bodinya saja yang berubah, yang bagian dari menu, header, footer itu posisinya akan sama semua. Oke, kalau sudah kita akan coba ke bagian headernya. Headernya itu dimulai dari yang ini ya, atas ini ya. Oke, kita akan cari filenya. Oke, footer header. Navbar ini sudah. Nah, di bagian top bar, oke. Kalian cari di bagian top bar, kita akan coba cari top bar tutupnya di mana sampai mana dia. Kalau sudah ketemu, kita tinggal cut saja. Ini tinggal kita cut. Oke, kita cari, ambil halaman baru, bikin halaman baru, kemudian kita paste dan kita simpan. Nyimpannya di mana? Kita kumpulkan di folder index. Oke, kita kasih nama header. Kalau sudah, jangan lupa seperti tadi, include ya, view index header.php. Oke, kalau sudah kita tinggal refresh saja. Masih sama? Oke, masih sama, berarti berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Langkah selanjutnya, kalian bisa pindah di halaman isinya ya. Di isinya itu dia dimulai dari tanda ini, kemudian dia diakhiri dengan row tutup. Oke, kita akan cari row tutupnya. Invoice ini masih. Oke, santai saja, nanti takutnya kalian akan terlewat. Nah, kalau sudah, ini kalian bisa cut ya. Kalian bisa cut. Kemudian kalian bisa bikin ya halaman baru, kemudian kalian paste. Nah, kalian simpan, anggap saja ini adalah file halaman ya, file halaman atau file di view ya. Saya taruh di mana? Saya taruh di view, kemudian saya akan bikin file namanya atau folder namanya master. Oke, saya simpan di dalamnya sini. Saya kasih nama dia adalah data master. Oke, saya simpan. Kalau sudah, saya akan cut yang di bagian sini kan tadi ya. Ini saya include ya. Halaman.php. Saya harus siapkan satu halaman ini yang nanti saya pakai sebagai acuan untuk konten yang ada di tengah tadi itu ya. Jadi yang berubah-berubah itu yang di bagian halamannya. Oke, saya akan coba siapkan biar tidak terlalu lama untuk ngetiknya. Saya akan kopikan file saya. Oke, saya akan kopikan file index saya di halaman ini ya. Oke, saya taruh di mana? Saya taruh di bagian view. Saya taruh di sini. Saya akan coba
Berarti yang di indeks ini manggilnya dia kan di folder view ya, view, kemudian di bagian halaman. Oke, kita simpan, kita tidak jalankan dulu. Kalau kita jalankan pasti nanti akan error ya. Ini kita hapus ya, saya hapus dulu. Oke. Nah, skripnya seperti ini ya, kalian bisa lihat skrip halaman itu seperti ini. Nah, ini kan menunya seperti ini ya. Kita akan coba bikin satu saja, satu dulu di menu ya. Oke, index.php, kemudian page. Saya kasih nama page-nya adalah home. Oke, jadi nanti ketika menu dashboard itu saya klik, saya arahkan ke halaman indeks yang nama page-nya adalah home. Nama page-nya yang home itu acuannya dari mana? Acuannya di bagian halaman ini ya. Ketika ada page yang namanya home, maka dia dilarikan kemana? Dia akan dilarikan ke view, kemudian home ya, kemudian dia diarahkan ke dashboard. File yang kita bikin tadi itu file mana ya? Data master ini ya, data master yang isinya adalah isi ya atau kontennya tadi itu, ini kita close saja, kita close ya data master tadi itu. Ini kita arahkan ke home saja, ini kita rename ke home ya, kemudian ininya kita kasih nama dashboard. Oke, artinya nanti strukturnya di sini ada folder di view itu ada index, ada footer, header dan menu. Kemudian di home ini nanti ada dashboard.php. Nah, kita akan coba buka dashboard.php. Nah, seperti ini ya. Artinya saya jelaskan lagi. Di menu ini ya, di menu dashboard, ketika dia diklik, dia diarahkan ke index.php, page-nya adalah home, otomatis dia akan melihat, akan membaca file ini kan. Ketika dia baca, dia akan menampilkan apa di bagian halaman. Dia akan nyari page home ada nggak? Oh ada, di sini sudah teridentifikasi. Ada page namanya home, case-nya home, dan include dia akan membaca file yang namanya view, folder home, dan filenya adalah dashboard. Otomatis dia akan menampilkan ini. Oke, kita akan coba apakah dia berjalan. Kita akan refresh filenya. Filenya modelnya seperti ini ya. Dia masih bingung filenya. Kita coba klik yang dashboard dulu ya. Kita klik dashboard. Nah, otomatis dia akan memunculkan index.php, page-nya adalah home. Oke, filenya sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau di bagian ini kalian ingin hapus ya, atau kalian ingin includekan di bagian footer ya, kita persilakan. Tapi di contoh ini saya akan coba hapus saja ya. Oke, berarti di bagian indeks ini akan kita hapus. Oke, modal untuk bukan ini ya. Untuk cancel sudah, ini yang kita hapus. Oke. Untuk yang bagian ini adalah modalnya. Mungkin nanti next saya jelaskan modal itu apa, tapi ini dia digunakan untuk yang ini. Kalau kita refresh, dia akan menampilkan logout ini. Ini adalah modalnya. Oke. Di sini ini biarin saja. Di bagian indeks, kalau ini kalian ingin naruh di bagian JS juga nggak ada masalah sih. Kita cut, kemudian kalian bisa taruh di bagian JS, taruh di atasnya juga nggak ada masalah. Apakah dia masih jalan? Masih jalan. Oke, jadi nanti tampilan indeksnya tinggal seperti ini ya. Sangat sederhana sekali ya dibandingkan dengan yang awal tadi. Maka kita tinggal ngerapiin saja. Kita tinggal rapiin saja. Kayak gini aja. Oke. Kalau saya boleh baca, ini title-nya, kemudian ini CSS-nya yang tadi, kemudian ini menu ya. Kalau ingin kita mau ganti menu-menunya, maka otomatis kita hanya cari aja file menunya, kita tinggal ganti.
Oke, kemudian ini headernya, ini halamannya, ini footernya, dan ini JS-nya. Mungkin di bagian part 1 sekian dulu, nanti kita akan lanjut di video part kedua. Terima kasih.